Kami masih membahas terkait dengan penangkapan Menteri KKP Edi Prabowo oleh KPK bersama maksud kami Wakil Ketua Komisi 4 DPR Deddy Mulyadi dan pakar hukum pidana Universitas Trisakti Asep Iwan Iriawan. Pak Deddy, tadi di awal Anda menyatakan bahwa concern Anda secara pribadi adalah soal kelangsungan lobster di perairan Indonesia. Tapi dari Komisi 4 juga kerap melontarkan kritik terhadap dengan kebijakan dari Edi Prabowo ini. Apa yang menjadi poin penting kritikan dari Komisi 4? Yang menjadi poin penting itu adalah mengenai mekanisme yang dilakukan. Sehingga ini ada catatan di saya, tanggal 22 September 2020, Komisi 4 melakukan rapat kerja dan ada 2 poin penting. Komisi 4 DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencabut izin ekspor 14 perusahaan eksportir benih lobster atau BBL yang melanggar ketentuan perundang-undangan terkait dengan jumlah BBL yang dilaporkan berbeda dengan jumlah yang diekspor. Itu manipulasi data. Oke, terus kemudian yang berikutnya adalah Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah CQ Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Keuangan untuk menerbitkan peraturan pemerintah tentang penetapan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mengenai ekspor benih lobster atau BBL selambatnya 60 hari sejak rapat kerja ini, dan apabila peraturan pemerintah belum diterbitkan dalam waktu yang ditentukan, maka Komisi 4 DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan sementara ekspor benih lobster atau BBL. Oke, baik. Artinya pada saat ini ekspor masih terus berlangsung? Iya, dan ekspornya masih terus berlangsung. Artinya tidak ada payung hukum soal pungutan pajak itu, Pak Deddy? Iya, ditanyakan saja ke Kementerian Keuangan dan ke Bea Cukai. Kang Asep, ini ilegal artinya apa yang dilakukan karena payung hukumnya belum ada. Apa yang dikerjakan oleh Kementerian KKP ini menurut Anda? Kita berpikir sederhana. Yang pertama kan, yang namanya jualan, ya harus ada, kan negara harus ada pemasukan. Tadi DPR bagus kan, udah mengingatkan PNPB, masa nggak dibikin, udah dikasih waktu. Itu yang pertama kan, sebenarnya diingatkan, dicurigai itu sama DPR. Cuman bahasanya halus, kok dibikin lah aturannya untuk PNPB. Tapi yang menarik sebelum pernyataan yang bersangkutan kan ada 26 itu hanya berapa orang. Sebenarnya ketika media ya dan beberapa pihak meramaikan itu kan harusnya dipikirkan dong, ini ada apa gitu. Ini sebenarnya udah terendus gitu. Jadi mungkin ini bukti-bukti permulaan ya. Tapi mungkin sekali lagi kenapa tadi PNPB-nya nggak dimasukin, tidak dibikin aturannya. Mungkin tadi di 26 tadi ya mungkin ya nanti yang tahu penyidik KPK. 26 tadi lah ya tanda terima kasih lah mungkin biar cepat tadi. Oke, karena kan dari sisi tidak ada payung hukumnya, itu yang kemudian ada potensi untuk kecurangan. Kalau menurut Kang Asep, dari mereka yang ditangkap 17 orang ini, ada menteri, kemudian ada dari pihak swasta, ada pejabat KKP juga. Menurut Anda, tindak pidana apa yang akhirnya menjerat orang-orang ini yang ditangkap oleh KPK dari Bandara Soekarno-Hatta? Yang pertama pasti korupsi, ya. Yang kedua kasih juga suap. Pasti tipikor. Tipikor, nggak mungkin KPK ini. Yang kedua berarti saya kerja tindak pidana pencucian uang. Karena kalau di luar itu bukan kewenangan KPK. Jadi soal pajak, soal kejahatan perikanan itu soal lain. Yang sekarang di KPK ini kewenangannya korupsinya. Jadi ada kickback, ada pemberian sesuatu atau terima sesuatu. Makanya gratifikasi menurut Anda artinya suap? Kalau gratifikasi keenakan nanti dilaporkan karena belum waktunya, kan keenakan kalau gratifikasi. Saya pikir suap, ini bedanya sama suap. Ya ini kerugian negara saya kira tipis ya. Karena tadi PNBP-nya boleh buat, itu kan aneh. Jualan kok negara nggak dapat pajak, gitu kan. Kita juga di restoran harus bayar pajak walaupun Rp200 gitu. Ya. Nah yang lebih penting saya kira ini adalah bukti permulaan. Ini saya pikir KPK udah dapat banyak. Tidak mungkin KPK ya mengadakan penyidikan, apalagi penyelidikan ya, menyangkut orang besar ya, dengan beraninya di bandara kalau dia tidak punya bukti permulaan yang cukup. Itu yang pertama yang saya penting. Dan bukti permulaan saya bilang tadi, ya ada sesuatu tadi yang diterima di antara mereka itu mungkin ya tadi musyawarah untuk mufakat. Ada persekongkolan di antara 17 orang ini.
Kalau musyawarah mufakat kan enak bahasanya, musyawarah mufakat untuk sepakat. Baik. Ada kesepakatan yang dilakukan oleh 17 orang ini. Ya. Oke, menurut Kang Asep bagaimana nanti lanjutan dari penangkapan ini 17 orang? Ini yang penting. Yang pertama ini kita harus kawal, terutama media. Kita percaya media, karena kan pengalaman selama ini kita percaya KPK, ketika KPK menurun, karena pengalaman kasus M itu yang hilang, nah yang menyangkut orang besar, apalagi ini soal pejabat tinggi, jabatannya tinggi, pengaruhnya tinggi, harus dimonitor. Detik demi detik tadi sejak malam dan pagi, tadi saya ingatkan media seluruhnya. Detik demi detik ini dikawal. Jangan sampai nanti, ini kan 1,4 jam untuk penentuan status. Ya. Jangan kami di PHP ujung-ujung nanti entah hilang atau nggak jelas. Nah itu ya, satu itu yang penting. Karena jelas kalau menurut saya tadi alasannya tidak mungkin penyidik KPK dengan berani menangkap pejabat tinggi itu. Ini yang tangkap bukan orang kecil. Yang kedua yang lebih penting, ketika ini katakan tadi jam 1 malam ditentukan siapa tersangkanya, tidak berhenti di yang satu ini. Ada yang lain-lain korporasi, yang istilah saya pengusaha, oknumnya ya, yang selama ini bermain. Dan itu tidak satu, harus dibuka sejelas-jelasnya yang selama ini mereka selalu memainkan yang seharusnya untuk keuntungan negara. Ada penguasa, ada pengusaha, itu tadi disebutkan Ya, Kang Asep. ya. Akan seberat apa kasus ini terungkap hingga tuntas? Dengan adanya orang-orang besar tadi yang disebutkan Kang Asep. Ya, kita percayalah, maka semangat KPK marwahnya hidup lagi, bangkit lagi lah. Setelah marwahnya bangkit lagi, kita percayakan KPK. Ini menunjukkan bahwa KPK kami bangkit, kami hadir, dan kami tidak sembarangan ya, dan sudah didukung semua. Sekarang yang dulu mundur dari KPK sekarang melihat, ayo kita buka sama-sama. Dan kita ditonton oleh semua. Kalau sampai ini ujungnya cuma tapi tidak yang diinginkan, dalam arti sedikit juga tidak menginginkan ada orang tertangkap lagi perkara korupsi. Tapi kalau menyangkut orang-orang besar sekarang tidak selesai di meja besar, saya kira kita akan kecewa. Kita berharap jelas ujungnya dan siapa pelakunya, dan tidak satu pelakunya, banyak. Baik, kalau Pak Dedi, setelah kasus ini terungkap dengan penangkapan Menteri KKP, apa yang kemudian menjadi harapan dari Komisi 4 sebagai mitra KKP juga terkait dengan kebijakan ekspor benih lobster? Ya, harapannya ekspor ini dihentikan. Karena pertama dasar hukum pungutan pajaknya belum ada sampai hari ini. Terus yang kedua, merugikan masyarakat Indonesia. Dan yang paling penting ada yang ironi dan sangat menarik adalah baby lobster itu kan makanannya rica-rica, ikan rica-rica. Ikan rica-rica itu ditangkapnya pakai troll dan dilakukan di perairan kita oleh nelayan Vietnam. Bayangin aja, lobster dari kita dikasih makan hasil nyuri rica-rica dari negeri kita menggunakan troll, sebuah alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Mari kita berpikir betapa bodohnya kita menghadapi persaingan global dengan tidak, karena merasa diri kaya, akhirnya tidak mempertimbangkan bahwa kekayaan itu pada akhirnya kalau tidak dikelola dengan baik akan jadi bencana. Langkah apa kemudian yang diharapkan dilakukan oleh pemerintah dan juga ini kan karena Kementerian KKP pasti ada kekosongan kepemimpinan pada saat ini. Jadi apa yang akan nanti diusulkan oleh Komisi 4? Itu hak prerogatif presiden, kita tidak mencampuri persoalan kepatuhan jabatan. Tapi kemudian apa yang didorong oleh Komisi 4 soal ini, Pak Dedi? Ya, didorongnya adalah mari kita tata kembali perikanan laut dengan tujuan bahwa kekayaan laut kita kalau dijaga dengan baik, dikelola dengan mempertimbangkan ekosistem, laut akan jauh lebih menguntungkan dibanding kita melakukan eksploitasi tanpa mengindahkan ekosistem laut. Permen ini dicabut menurut Pak Dedi seharusnya? Ya, saya bisa dicabut ekspor benih lobster. Oke, baik. Kita tentu akan nanti menunggu bagaimana keterangan dari KPK terkait dengan penangkapan Menteri KKP di Prabowo dan juga 16 orang lainnya disebutkan oleh Kang Asep. Ini besar kasusnya, perlu keberanian juga dari KPK. Terakhir untuk Kang Asep untuk kasus ini, masihkah ada orang-orang lain, pihak-pihak lain yang nanti akan terungkap dalam kasus ini selain 17 orang ini? Saya yakin, saya katakan tidak berhenti di situ. Jadi ada tetangga-tetangga lain yang harus dibuka. Tapi yang lebih penting kita berharap nanti jam 1 malam jangan sampai mereka pulang tidak ada apa-apa kok. Itu yang saya khawatirkan itu. Jangan, nggak ada apa-apa ini, cuma yang lain. Nah, saya khawatirkan itu aja yang saya takutkan. Karena yang mengerikan itu ketika ini terbongkar, yang harusnya terbongkar banyak, tapi ujungnya ada lokalisasi. Lokalisir lah, bahasa sederhananya. Dilokalisir, dibatasi orang tertentu. Dan ini harus menjangkau orang-orang yang selama ini tidak terjangkau dan belum terjangkau, ya harusnya dijangkau. Ingat ya, negeri kita negeri bahari, negeri maritim, jangan sampai nenek moyang kita mengutuk kita. Karena kita jualan benih, ya.
yang harusnya tidak boleh benih itu bibit ya. Dan kalau bibit unggul itu dijual, jangan-jangan bibit-bibit korupsi juga dikembangin lagi. Jangan sampai itu. Baik, terima kasih Kang Asep, terima kasih juga Pak Dedi Sama-sama. telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.